Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aksara Kawi di Lombok. Perkenalkan, nama saya Nafariha Chandra Dewi. Saya Intan Fitri. Saya Uji Nuri Nur Aliana Syahadah. Saya Dina Mardi Aprilia. Sejarah tradisi Kawi di Lombok. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi Kawi di Lombok merupakan kelanjutan tradisi Kawi yang berkembang pada budaya Jawa yang menyebar ke Lombok pada akhir Majapahit. Berdasarkan jenis naskah yang berkembang di Lombok, tampak jelas bahwa tradisi Kawi Islam di Jawa. Pandangan ini juga disampaikan oleh I Kuntoro dalam sebuah seminar di Museum Negeri NTB tahun 1989 yang mengemukakan bahwa Lombok merupakan tempat konservasi naskah Islam Jawa. Berdasarkan manuskrip yang ditulis oleh Haji Lalu Ambawa, awal tradisi Kawi di Lombok bersamaan dengan penyebaran Islam dengan tradisi naskah Jawa bersamaan melalui pegelaran wayang kulit pertama kali yang memainkan lakon Serat Menak sekitar abad ke-16. Serat Menak ini selanjutnya menjadi pabon wayang sasak hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis dalam sejarah daerah Nusa Tenggara Barat yang mencatat masuknya Islam dari Jawa atau Islam Surpisme. Pada awal abad ke-16, kotak budaya antara masyarakat Sasak dengan Jawa dalam bidang keislaman dan tasawuf menyebabkan variasi naskah Kawi di Lombok bertambah. Tidak hanya Serat Menak, tetapi mulai muncul naskah Jatiswara, Purudaksina, Puspakerma, dan lain-lain, termasuk di dalamnya kitab-kitab yang berisi ajaran Islam suluk. Naskah Kawi Jawa tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku seperti Al-Quran dan hadis, tetapi justru menjadi inspirasi para Kawi Sasak. Naskah Kawi Jawa disepsi dan diinterpretasi, bahkan melahirkan karya-karya baru dengan judul yang sama maupun dengan isi yang relatif baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan aksara Kawi di Lombok dan di daerah lain. Di daerah lainnya kita bisa ambil yaitu Jawa. Sebagai perbandingan, naskah Jatiswara Jawa yang masih beredar di masyarakat itu berbeda dengan yang ada di Lombok pada masa itu. Perbedaannya itu bisa kita lihat dari cara penulisannya. Di Jawa itu penulisannya lebih rumit, sedangkan di Lombok lebih seperti acak-acakan. Nah, perbedaannya juga di aksara Kawi Lombok tidak ada ta dan tidak ada danya. Tradisi Kawi Sasak terus berkembang di tengah masyarakat. Dan belakangan ini banyak yang melahirkan teks-teks Kawi yang lebih dominan bahasa Sasaknya. Salah satunya yaitu yang sangat terkenal adalah kitab Monyeh yang ditulis oleh Jero Mehram, Pancor Lombok Timur. Nah, teks ini selanjutnya yang menjadi acuannya adalah seni cepong di Lombok. Naskah Kawi yang dominan Sasak yang sering dijumpai berusia cukup tua adalah Indar Jaya yang hingga saat ini masih dijumpai dalam dua versi, yaitu versi Jawa kuno dan versi Sasak. Karya Kawi berbahasa Sasak yang cukup luas dibaca oleh masyarakat adalah teks Kemodong Alur dalam berbagai versi. Tambang Sasak memiliki pola guru lagu dalam kurung jumlah suku kata atau huruf setiap larik, dan guru dicala yaitu suara akhir pada setiap larik, sama dengan tambang Sunda, Jawa, Madura, dan Bali. Tetapi karena ekspresi kulturalnya yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan irama atau cengkok. Setiap jenis tambang juga memiliki ketentuan jumlah larik pada setiap bait atau pupuh. Secara filosofi, jumlah larik dalam setiap pupuh juga memiliki makna tersendiri dalam kepribadian manusia. Dalam sastra Kawi dikenal 11 jenis tambang yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dari perental kelahiran sampai kematian sebagai berikut. Yang pertama, nama Asmaharandana yang artinya pecintaan. Yang kedua, Mijil artinya keluar.
Yang ketiga, kinanti artinya manja. Yang keempat, pangkur artinya itu mungkar. Yang kelima, sinom artinya masa muda. Yang keenam, durma artinya masa berbakti. Yang ketujuh, dangdang artinya masa perkasa dan arif. Yang kedelapan, pucung artinya puncak perhitungan. Yang kesembilan artinya gambuh, yaitu menurun atau pikun. Yang kesepuluh, kumampang artinya mengambang. Dan yang megatru artinya kematian. 난 그대뿐이에요. 그대 뒤에 나 있을게요.